Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Triani, mahasiswi dari UIN Suskariau, NIM 120103268892, kelas 5D Manajemen Pendidikan Islam. Dosen pengampu Ibu Hepriza Juwita MPD. Baiklah, pada video demonstrasi kontekstual ini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan strategis mutu. Manajemen mutu strategis. Perencanaan strategis memungkinkan formulasi prioritas-prioritas jangka panjang dan perubahan institusi berdasarkan pertimbangan rasional. Tanpa strategi, sebuah institusi tidak akan bisa yakin bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang baru. Strategi harus didasarkan pada kelompok-kelompok pelanggan dan harapan-harapan mereka yang bervariasi. Selanjutnya adalah dengan mengembangkan kebijakan-kebijakan serta rencana-rencana yang dapat mengantarkan instansi pada pencapaian misi dan visinya. Pengertian perencanaan strategis mutu pendidikan. Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentu strategik, kebijaksanaan, dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan. Perencanaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama perencanaan strategis, yang kedua perencanaan operasional. Perencanaan strategis ini adalah perencanaan pada level organisasi dengan penetapan tujuan menyeluruh yang berdasarkan pemahaman posisi perusahaan terhadap lingkungan dan berjangka waktu lebih dari setahun. Yang kedua yaitu perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang memperinci rencana strategis dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis mutu pendidikan adalah penentuan tujuan-tujuan umum organisasi serta langkah-langkah yang akan diambil organisasi, baik kebijakan-kebijakan, metode-metode, dan program-program yang mencakup keseluruhan bidang-bidang organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan umum yang bersifat jangka panjang serta berorientasi pada pelanggan. Tahap-tahap perencanaan strategis mutu pendidikan. Adapun tahap-tahap perencanaan strategis mutu pendidikan yaitu yang pertama, visi, misi, nilai-nilai, dan tujuan. Visi merupakan statement visi mengisyaratkan tujuan puncak dari sebuah institusi. Misi merupakan statement yang sangat berkaitan dengan visi dan memberikan arahan yang jelas baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Kemudian nilai-nilai. Nilai-nilai dari sebuah organisasi merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar operasi dan pencarian organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Kemudian tujuan. Setelah visi, misi, dan nilai-nilai telah ditetapkan, ketiganya harus diterjemahkan ke dalam tujuan-tujuan yang bisa dicapai. Langkah yang kedua yaitu riset pasar. Riset pasar yang baik merupakan unsur penting dalam mengimplementasikan TQM. Riset ini adalah cara utama untuk mendengarkan pelanggan dan calon pelanggan. Langkah atau tahap-tahap yang ketiga yaitu analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength yang artinya kekuatan, weakness yang artinya kelemahan, opportunity yang artinya peluang, dan threat yang artinya ancaman. Analisis SWOT sudah menjadi alat yang umum digunakan dalam perencanaan strategis pendidikan, namun tetap merupakan alat yang efektif dalam menempatkan potensi institusi.
Tahap yang keempat yaitu rencana bisnis dan operasi. Rencana bisnis dan operasi adalah rencana detail jangka pendek biasanya 1 tahun untuk mencapai aspek-aspek tertentu dari strategi institusional jangka panjang yang mencakup ukuran-ukuran nyata dan implikasi finansial yang siap diimplementasikan. Tahap yang kelima yaitu biaya dan keuntungan mutu. Pembiayaan mutu merupakan tolak ukur tentang keuntungan dari peningkatan mutu. Sedangkan keuntungan yang datang dari TKM harus ditunjukkan agar dapat memberi sebuah keuntungan timbal balik. Tahap yang keenam yaitu biaya pencegahan dan kegagalan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dibutuhkan dalam menghentikan kesalahan dan menjamin bahwa semua kembali dilakukan sebagaimana mestinya. Sebagai bagian dari biaya tersebut adalah biaya peningkatan mutu, yang mencakup biaya penyusunan sistem mutu, gaji para koordinator dan manajer mutu, biaya pelatihan, dan biaya tim kerja. Biaya ini merupakan biaya langsung dan dapat dihitung jumlahnya. Sementara itu, biaya kegagalan lebih sulit diukur. Biasanya berbentuk biaya kesempatan yang diukur melalui hilangnya kesempatan dan bisnis. Yang termasuk dalam biaya ini adalah ketidakpuasan pelanggan, kurangnya pendaftar, kegagalan para pelajar, pengulangan kembali pekerjaan yang seharusnya sudah dikerjakan, pemborosan waktu, frustasi, dan lain sebagainya. Tahap yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi adalah elemen kunci dalam perencanaan strategis. Jika sebuah instansi mau belajar dari pengalaman yang tidak statis, maka proses evaluasi dan umpan balik harus menjadi elemen yang esensial dalam kulturnya. Proses evaluasi harus fokus pada pelanggan dan mengeksplorasi 2 isu, yaitu tingkatan di mana institusi mampu memenuhi kebutuhan individual para pelanggannya, baik internal maupun eksternal, dan juga sejauh mana institusi mampu mencapai misi dan tujuan strategisnya. Demikianlah video demonstrasi kontekstual ini saya buat. Semoga apa yang saya jelaskan mengenai perencanaan strategis mutu dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.